Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jumpa lagi hari ini dalam pembelajaran. Namun alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Baca doa dimulai. Selesai, terima kasih. Baik, izinkan Bapak untuk mengabsen dulu ya, untuk mengecek siapa saja yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, Nak Borok, Hadir Pak. Nak Matul, Hadir Pak. Nak Amel, Hadir Pak. Nak Lia. Hadir Pak. Oke, sudah hadir semua ya. Sudah semangat untuk belajar? Semangat. Semangat? Semangat. Semangat, oke. Jadi hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran. Ya, sama dengan pembelajaran kemarin. Jadi kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan utama dan gagasan pokok. Dan yang kedua yaitu pembelajaran mata pelajaran PPKN, yaitu tentang nilai persatuan dan kesatuan. Oke, sebelum Bapak lebih lanjut, Bapak akan memberikan bahan ajar ini berupa handout ya, agar anak-anak semua lebih mudah untuk memahami materi pada hari ini. Nah, ini yang pertama untuk Nak Barok, Nak Watul, tolong kasihkan Nak Amel dan Alia. Nah, silakan dibuka di halaman kedua. Di situ sudah ada muatan bahasa Indonesia ya. Nah, sudah jelas indikatornya di situ. Nah, kemudian untuk halaman berikutnya, nah di halaman ringkasan materi bahasa Indonesia ini, ya sudah dibuka semua? Sudah. Ya, oke. Di situ ada pertanyaan. Ya. Apakah kalian tahu apa itu gagasan utama atau gagasan pokok? Nah, ditanya lagi tuh sama bukunya, sama handoutnya. Kira-kira nih, ada yang tahu tidak apa itu gagasan utama atau gagasan pokok? Oke, silakan Amatun. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Oke, jadi gagasan pokok itu adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Di situ juga dijelaskan ya bahwa dengan bahasa lain, gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Oke, di situ sudah ada ayo berlatih membaca. Nah, judulnya tentang tari kipas pakai. Nah, kira-kira siapa nih yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Silakan Aborok. Tari kipas Pakalena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Terus, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan cemburu. Oke, jadi berburu ya. Nah, dari cerita yang sudah dibacakan oleh Nak Berok tadi, kira-kira gagasan utama atau gagasan pokok yang ada pada teks cerita tari kipas Pakalena tersebut apa? Nak Lia? Oh, tidak tahu. Nak Amel? Tahu? Apa? Tari kipas Pakalena merupakan kesenian dari tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Oke, tepuk tangan untuk Namel. Jadi itu jawabannya ya. Tari kipas Pakalena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Itu merupakan gagasan utama atau gagasan pokok. Oke.
Oke, jadi sudah dijelaskan, sudah betul sekali juga penjelasan Amel ya tentang gagasan utama dan atau gagasan pokok pada tes tari kipas Pakarena. Oke, untuk melatih pengetahuan anak-anak semua, silakan dikerjakan soal latihan ya. Di situ dari nomor 1 sampai nomor 10. Silakan dikerjakan. Cukup ditulis jawabannya saja. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, kira-kira nih kita akan belajar apa tadi? Muatan PPKN tentang apa? Nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, di situ ada ringkasan tentang materi PPKN yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di situ ada teks singkat ya. Siapa kira-kira yang ingin membaca? Kalian? Bisa membaca? Bisa. Oke, silakan. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman di dalam keluarga. Hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih Nalia. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa kita perlu menjalankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, khususnya baik itu di lingkup keluarga, di masyarakat, dan sekolah. Oke, kira-kira nih ya, Bapak punya ilustrasi. Jadi anak-anak semua di rumah memiliki meja. Ya, meja seperti ini. Ada berapa kaki? 4. Nah, ada berapa Nabarok? 4. Nah, kira-kira kalau kaki ini salah satunya Bapak patahkan ya. Bapak patahkan gitu. Kira-kira masih bisa berdiri seimbang seperti ini atau tidak? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Tidak. Kata Nalia bisa atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak bisa seimbang? Kira-kira? Karena satunya tidak ada kakinya. Nah, oke. Kalau memang satu tidak ada kakinya, kalau satunya lagi Bapak ambil, jadi ada 2 kaki yang Bapak ambil. Kaki mejanya. Kira-kira seimbang tidak? Tidak. Tidak. Oke, berarti kalau nilai-nilai persatuan Bapak ibaratkan seperti meja ini, kalau satu Bapak ambil misalnya, maka persatuan itu akan goyang, ya, masih goyang. Kalau diambil lagi, bukan goyang lagi, tapi seperti itu. Nah, kira-kira di sini Bapak punya sesuatu. Ada yang tahu namanya ini apa? Batu. Batu itu keras atau tidak? Keras. Batu ini Bapak ingin memberi satu batu ya. Oke. Innagro. Amatul, tolong kasih Amel. Ini tolong kasih Nalia. Oke. Di batu itu coba taruh di bawah. Di depan anak-anak semua. Bisa tidak batu itu diambil dengan satu jari? Satu jari tangan. Tidak bisa. Tidak boleh dijepit ya, tidak boleh dijepit gini. Tapi diambil gini, harus dipakai bawah gini. Bisa tidak? Tidak bisa. Dari atas bisa tidak? Tidak bisa. Tidak boleh dijepit tapi. Oke, coba menggunakan 2 jari. Dari bawah gini. Bisa? Bisa. Apa ke atas, ke atas. Tapi masih goyang. Coba pakai 3 jari. Dari bawah. Oke, bisa?
Bisa. Coba pakai semua jari tangan, 5 jari tangannya. Bisa. 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 Nah, di situ ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kalau menggunakan satu jari kira-kira kenapa? Sulit atau tidak? Sulit. Sulitnya kenapa nak bro? Karena tidak seimbang. Karena tidak seimbang. Kira-kira kenapa lagi nama sulit? Salah satu jari kok sulit? Karena bisa goyang-goyang. Goyang-goyang. Oke. Jadi disitulah nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jadi jari kita kalau mengambil sesuatu, misalnya diibaratkan batu ya, menggunakan satu jari itu sangat sulit dan susah ya. Kalau pakai 2 masih bisa, tapi masih goyang-goyang seperti itu. Oke, kalau sudah mengerti ya tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan dari media batu itu, silakan dikumpulkan dulu media batunya. Takut dibuat lempar-lempar sama borok ini. Oke, kita lanjut ke media yang namanya sapu ajaib nih. Nah, ini sapu ajaib. Nah, kira-kira kalau Bapak kasih satu persatu lidi ini, oke, Namen, mana lihat, bisa tidak kira-kira itu membersihkan dedaunan yang ada di halaman? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa, ayo kita praktekkan di halaman rumah. Oke, kita sudah ada di halaman rumah. Di depan anak-anak sudah banyak sampah daun-daun kering ya. Nah, kira-kira tadi sudah dijelaskan, bisa tidak menggunakan satu batang lidi? Ya, silakan dicoba. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Tapi ditusuk gitu caranya ya? Iya. Nah, kira-kira kalau sebanyak ini sampahnya anak-anak semua bisa 1 menit membersihkan tidak? Tidak. Atau 5 menit? Tidak. Tidak bisa. Lama kan? Iya, Pak. Nah, itu kalau pakai satu batang lidi. Kira-kira kalau pakai ini cepat tidak? Cepat. Cepat. Oke, praktekkan dulu nah bro. Gimana caranya? Oh, ya begitu. Nah, kalau Ramel, coba. Nah, nama tuh bisa mencoba punya anak bro. Nalia, coba mencoba. Harus coba semua ini. Itu lebih waktu ya. Jadi Ya. lebih cepat. Nah, jadi ibaratkan kalau kita bekerja sendirian, apalagi membersihkan sebanyak ini, itu akan lama sekali. Kalau kita kerjasama, ibaratkan menjadi satu sapu lidi ini, ya, dari satu batang lidi, jadi satu seperti ini, kesatuan kita gampang untuk membersihkan dan cepat sekali waktunya. Oke, sudah ngerti ya? Sudah. Oke, kita kembali ke sana untuk mengerjakan itu. Oke, tadi sudah praktek tentang nilai-nilai persatuan yang diibaratkan satu batang lidi. Sekarang tolong disimak video ini ya, agar lebih mendalami materi tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, kira-kira di keluarga yang terpenting apa? Saling membantu antar anggota keluarga, saling menyayangi antar Anggota keluarga, menghargai peran tiap-tiap anggota keluarga, dan lain sebagainya. Ya, tadi di sekolah kita tidak boleh membeda-bedakan mana yang kaya dan yang miskin. Jadi berteman tidak boleh membeda-bedakan.
persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Oke, di situ sudah paham ya? Sudah paham. Oke, untuk selanjutnya coba dilihat di situ ada soal latihan. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Ya, Pak. Oke, sudah selesai. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yang pertama tentang bahasa Indonesia. Apa? Gagasan pokok dan gagasan utama. Sedangkan yang PPKN, Persatuan dan kesatuan. kesatuan dan kesatuan. Oke, kalau sudah selesai, buku handoutnya bisa dikumpulkan di belakang lagi. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Bapak berharap anak-anak tetap semangat ya untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ya, mencuci tangan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Semangat untuk meraih cita-cita. Semangat. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.